Kekuatan iman di tengah badai. Dalam kehidupan, setiap orang pasti akan menghadapi badai. Badai itu bisa datang dalam berbagai bentuk: masalah keluarga, tekanan ekonomi, sakit penyakit, kegagalan, atau keadaan yang tidak kita mengerti. Badai sering datang tanpa diduga, dan ketika itu terjadi, hati kita bisa dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saat badai datang, reaksi manusia biasanya adalah panik. Kita mulai memikirkan kemungkinan terburuk, merasa tidak sanggup menghadapi keadaan, dan kehilangan damai sejahtera. Tidak jarang kita bertanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Atau, "Mengapa ini terjadi dalam hidupku?" Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa di tengah badai, kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu hadir bersama kita. Bahkan, seringkali Tuhan justru bekerja secara nyata di tengah badai tersebut. Markus 4 ayat 39 berkata, "Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Kisah ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas badai. Para murid saat itu ketakutan karena angin dan ombak yang besar, tetapi mereka lupa bahwa Yesus ada di dalam perahu bersama mereka. Hal yang sama sering terjadi dalam hidup kita. Kita begitu fokus pada badai yang kita hadapi, sehingga kita lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Kita melihat besarnya masalah, tetapi kita lupa akan kebesaran Tuhan. Iman adalah kunci untuk tetap kuat di tengah badai. Iman bukan berarti badai langsung berhenti, tetapi iman membuat kita tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Iman memberi kita ketenangan, bahkan ketika keadaan di sekitar kita tidak tenang. Mazmur 46 ayat 2 berkata, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Ayat ini memberikan jaminan bahwa Tuhan adalah tempat kita berlindung. Ketika badai datang, kita tidak perlu lari kemana-mana, tetapi datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan yang tidak pernah gagal. Seringkali Tuhan tidak langsung menghilangkan badai, tetapi Dia menguatkan kita untuk melewati badai tersebut. Dalam proses itu, iman kita dibentuk dan dikuatkan. Yesaya 43 ayat 2 berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Firman ini tidak mengatakan bahwa kita tidak akan melewati air atau api, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Artinya, Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari masalah, tetapi Dia menyertai kita di dalamnya. Inilah yang menjadi kekuatan iman. Kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan ada bersama kita. Dan ketika Tuhan bersama kita, kita tidak perlu takut. Dalam kehidupan sehari-hari, badai bisa datang dalam bentuk yang sangat pribadi. Mungkin kita menghadapi masalah dalam keluarga, tekanan dalam pekerjaan, atau pergumulan dalam hati yang tidak diketahui orang lain. Di tengah semua itu, Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Jangan biarkan keadaan menentukan iman kita. Sebaliknya, biarlah iman kita menentukan cara kita menghadapi keadaan. Kita tetap berdoa, tetap berharap, dan tetap percaya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat ini menunjukkan bahwa damai sejahtera tidak selalu datang karena keadaan berubah, tetapi karena kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dan percaya, Tuhan memberikan damai yang melampaui pengertian manusia. Kekuatan iman di tengah badai adalah kemampuan untuk tetap tenang karena kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang kita percaya itu kuat. Hari ini, jika kita sedang berada di tengah badai, ingatlah bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Dia ada bersama kita, memegang hidup kita, dan tidak akan membiarkan kita tenggelam. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Pegang firman-Nya.
Bersandarlah pada kuasa-Nya. Dan percayalah bahwa badai yang kita hadapi tidak akan berlangsung selamanya. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan berkata, "Diam, tenanglah." Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita keluar dari badai itu. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan berkuasa. Di tengah badai kehidupan kami, tolong kami untuk tetap percaya kepadamu. Kuatkan iman kami supaya kami tidak dikuasai oleh ketakutan. Berikan kami damai sejahtera di tengah keadaan yang tidak tenang, dan tuntun kami keluar dari setiap badai dengan kemenangan bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.